Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Belajar Dewantara, pakai C. Kita bertemu kembali dengan saya Dini Irawan dalam materi pelajaran agama Islam tentang bab haji, zakat, dan wakaf. Mari kita ikuti. Pada materi kali ini kita akan membahas salah satu rukun dalam Islam. Salah satu rukun Islam yaitu ada haji, lalu ada juga tentang bab zakat. Dan nanti ada tambahan tentang bab wakaf. Haji secara bahasa berasal dari akar kata yang artinya adalah menyengaja atau menuju. Contoh, contoh lain kalau serapan dalam bahasa Indonesia ketika ada orang, Pak Fulan sedang ada hajat. Berarti maksudnya dia menyengaja akan adanya hajat tersebut. Misalkan hajatnya adalah walimatul urs, ada pernikahan. Berarti secara sadar Pak Fulan ini berarti sengaja untuk melaksanakan pernikahan itu. Jadi kata haji atau hajah ini artinya adalah menyengaja. Sengaja kemana? Sengaja untuk mengunjungi Baitullah. Baitullah ini rumah Allah, artinya adalah Ka'bah di Mekah. Untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang punya rukun-rukun ketentuan masing-masing. Pada waktu tertentu yaitu di bulan Syawal sampai tanggal 9 Zulhijjah. Jadi bulan Zulhijjah itu artinya adalah bulan haji gitu ya. Merupakan saat dilangsungkannya ibadah wukuf di padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah sebagai puncak dari agama atau dari ibadah haji. Adapun amal ibadah tertentu ialah seperti tawaf, sa'i, wukuf, mabit di Muzdalifah, melontar jumrah, mabit di Mina dan lain sebagainya itu dilakukan sebelum tanggal 9 Zulhijjah. Hukum melaksanakan ibadah haji adalah wajib, tapi dengan tanda kurung bagi yang mampu. Dikarenakan haji merupakan rukun Islam yang kelima. Yang namanya rukun wajib dilaksanakan. Tapi khusus untuk haji, ini memiliki beberapa pengecualian bagi beberapa orang yang tidak mampu secara fisik, finansial, secara ilmu, atau secara mental, maka gugur kewajiban untuk berhajinya. Hal ini didasarkan pada Quran Surat Ali Imran ayat ke-97. Allah bersabda artinya sebagai berikut, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah itu menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya atau tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Di sini ada kalimat yang menyampaikan bahwa mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup. Nah, para ulama mengatakan bagi yang tidak sanggup secara fisik, finansial, atau secara mental, maka ya nggak wajib jatuhnya seperti itu, termasuk dalam bab nasik dan maksud Al-Quran. Kewajiban haji adalah cuma satu kali seumur hidup. Jadi kalau orang yang sudah sekali melaksanakan ibadah ini ya sudah nggak ada kewajiban lagi. Tapi kalau mau ke sana lagi ya terserah, nggak apa-apa. Nggak ada ketentuan untuk berapa batasan melakukan ibadah haji. Menurut Ibnu Abbas sebagai berikut, Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami. Beliau berkata, wahai sekalian manusia, telah diwajibkan haji atas kamu sekalian. Lalu Al-Aqra bin Jabis berdiri kemudian berkata, apakah kewajiban haji setiap tahun ya Rasulullah? Nabi menjawab, sekiranya kuat katakan ya, tentulah menjadi wajib. Dan sekiranya diwajibkan, engkau sekalian tidak akan mampu. Ibadah haji itu sekali saja. Siapa yang menambahi itu berarti perbuatan sukarela saja. Jadi yang pertama adalah wajib, yang kedua terserah, tak apa-apa. Selanjutnya, syarat dan rukun haji. Syarat haji terbagi ke dalam dua bagian, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib adalah syarat yang wajib dipenuhi. Kalau syarat sah, syarat yang menyebabkan sahnya ibadah haji. Syarat haji ialah perbuatan-perbuatan yang harus dipenuhi sebelum ibadah haji dilaksanakan. Apabila syarat yang tidak terpenuhi, gugur kewajiban haji seseorang. Para ulama fikih sepakat bahwa syarat wajib haji adalah sebagai berikut. Yang pertama, wajib beragama Islam. Kedua, berakal atau orang yang tidak gila. Ketiga, balik, sudah cukup umur, ditandai kalau laki-laki sudah mengalami mimpi basah, kalau yang perempuan sudah menstruasi. Yang keempat, ada muhrimnya atau ada mahramnya, ada yang mendampingi. Kalau perempuan ada suaminya atau ada bapaknya. Dan yang kelima adalah mampu dalam segala hal, misalkan dalam hal biaya, sehat, keamanannya, dan nafkah bagi keluarga yang ditinggalkan. Sementara syarat sah haji adalah
Islam, balik, berakal, dan merdeka. Kalau seseorang sudah memiliki 4 syarat tersebut, maka hajinya bisa sah. Dan kalau orang sudah memiliki syarat wajib yang terpenuhi, maka wajib baginya untuk melaksanakan haji. Istilah-istilah yang cukup umum di uh, ibadah haji adalah yang pertama adalah ihram. Ihram adalah berniat mengerjakan ibadah haji atau umroh ditandai dengan mengenakan pakaian ihram. Pakaian ini biasanya tidak berjahit dan berwarna putih. Kalau untuk laki-laki ya cuma diselempangkan gitu. Lalu membaca lafaz labbaik Allahumma hajj labbaika Allahumma hajjan bagi yang akan melaksanakan ibadah haji dan membaca labbaika Allahumma umratan bagi yang akan berniat umrah. Ibadah haji dan umrah harus diawali dengan ihram karena di ihram inilah niat disampaikan. Apabila dengan sengaja jamaah miqat tanpa ihram, maka dia harus kembali ke salah satu miqat untuk berihram. Artinya ihram itu tempat tempat untuk berihram. Jadi ada beberapa tempat-tempat di sebelum Mekah. Di sana tempat kita mengambil niat, namanya mikot. Nah, di tempat mikot itu kita harus berihram juga di sana. Ketika di mikot belum berihram tapi cuma berniat saja, ketika sampai di Mekah harus balik ke mikot. Kalau dalam beberapa kitab fikih seperti Sabinah, ihram dari mikot merupakan salah satu bentuk wajibnya haji, bukan fardu haji. Dalam mazhab Syafi'i ada perbedaan antara fardu dan wajib pada bab haji saja. Fardu haji menyebabkan syah atau tidaknya haji. Tapi kalau wajib haji hanya menyebabkan berkurangnya ibadah, berkurangnya faedah dari haji. Jadi tidak membatalkan hajinya itu sendiri. Selanjutnya ada kegiatan namanya wukuf, yaitu berdiam atau beribadah tafakur atau berdiam diri di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah atau puncak dari ibadah haji. Dari tergelincirnya matahari hingga terbenamnya dari pagi pada subuh sampai menjelang maghrib. Wukuf adalah bentuk pengasingan diri yang merupakan gambaran bagaimana kelak kita di pada masa itu sendirian. Wukuf di Arafah ini merupakan saat yang tepat untuk introspeksi, untuk menilai, menghisap diri kita sendiri apakah sudah baik atau tidak. Selama wukuf, ya, kegiatannya bebas, ya diisi dengan berzikir, bertahmid, bertasbih, bertahlil, dan istighfar dan sebagainya. Berdoa sebanyak mungkin karena ini merupakan salah satu tempat, salah satu waktu yang berijabah doa kita. Yang ketiga ada tawaf, adalah kegiatan untuk mengitari Ka'bah, tidak searah jarum jam, jadi berlawanan dengan arah jarum jam, kita bergerak ke arah kiri. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad atau dari sudut atau dari rukun Hajar Aswad. Dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Jadi nanti berakhir di rukun Hajar Aswad juga. Para ulama sepakat bahwa tawaf ini ada 3 macam, yaitu yang pertama tawaf kudum, yaitu tawaf yang dilakukan ketika jamaah haji baru tiba di Mekah. Lalu ada tawaf ifadah, yaitu tawaf yang dilakukan pada hari kurban setelah melontar jumroh akobah. Inilah tawaf yang wajib dilakukan ketika ibadah haji. Jika ditinggalkan maka hajinya batal. Lalu ada tawaf wada, yaitu tawaf yang merupakan tawaf terakhir atau perpisahan bagi jamaah yang akan meninggalkan Mekah. Jadi datang sebagai kayak assalamualaikumnya itu keliling dulu 7 kali, lalu setelah hari raya kurban 10 Zulhijjah itu kembali lagi setelah jumroh, lebar jumroh itu kembali lagi tawaf lagi 7 kali, dan terakhir ketika mau meninggalkan Mekah tawaf lagi lalu kembali ke negara masing-masing. Nah, syarat sahnya tawaf itu ada 7. Yang pertama niat, lalu menutup aurat, lalu ketiga adalah suci dari hadas, lalu 4 dilakukan sebanyak 7 kali, dimulai di hari di Hajar Aswad, posisi Ka'bah di sebelah kiri orang yang bertawaf, dan 7 dilaksanakan di dalam Masjidil Haram. Lalu ada kegiatan lain seperti sa'i, yaitu berlari-lari kecil dari Bukit Safa dan Marwah, dan ada tahallul. Tahallul ini cukur rambut sebagai ibadah akhir haji. Dan yang keenam adalah rukun haji adalah tertib. Sementara jenis-jenis haji ada beberapa, yaitu haji tamatu, yaitu melaksanakan umroh dulu baru haji, namanya tamatu. Jadi nggak perlu ihram lagi. Ihramnya 1 kali niat haji dan umroh, tapi di luar umrohnya. Lalu ada haji ifrat. Ifrat ini berihram dari mikot hanya untuk haji saja. Dengan kata lain mengerjakan haji terlebih dahulu, kemudian umroh, itu haji ifrat. Haji kirawan merupakan niat haji dan umroh dalam 1 kali ihram di satu mikot itu barengan antara niat haji dan umroh. Jadi setelah selesai hajinya langsung melaksanakan umroh. Keutamaan dari haji adalah haji merupakan salah satu amal yang utama karena salah satu dari rukun Islam. Yang kedua, haji merupakan jihad karena kita
meninggalkan daerah kita yang notabene aman, kita menuju ke Arab yang jauh, dan kita mengorbankan harta kita dan kita penuh resiko. Jadi kita salah satu bentuk jihad ketika haji itu. Haji juga menghapus dosa sebagaimana amalan ibadah-ibadah lain yang juga menghapus dosa. Lalu pada pahala ibadah haji itu adalah surga. Selanjutnya adalah zakat. Zakat ini merupakan uh, mengeluarkan sebagian harta kita untuk kewajiban dalam bab agama. Zakat ini biasanya bersandingan dengan uh, sholat ya. Sementara selanjutnya yang terakhir adalah wakaf. Wakaf sendiri ini adalah memberikan harta yang kita miliki untuk diberikan kepada rakyat secara umum, kepada masyarakat secara umum. Bab wakaf atau bab zakat dan wakaf ini insya Allah akan dijelaskan dalam pertemuan kita yang secara offline. Jadi untuk materi yang lebih detailnya nanti akan kita ambil dalam salah satu kitab, yaitu kitab Safinatun Najah, untuk lebih memahamkan materi kita. Dan penyampaian tentang bab haji dan sedikit tentang zakat dan wakaf semoga dapat bermanfaat. Insya Allah kita bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.